Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sari Purbaning Cahyo dengan nomor induk mahasiswa 933410120, Dara Ayu Purbaning Rum dengan nomor induk mahasiswa 933410220, Melinda Rosi Astina dengan nomor induk mahasiswa 933410320, Alfi Kumayroh dengan nomor induk mahasiswa 933410420, Aurelia Anandita Heralasa dengan nomor induk mahasiswa 933410920. Kami akan menjelaskan tentang proses belajar pada ranah biopsikologi. Terdapat 5 poin yang akan kami bahas dalam proses belajar pada ranah biopsikologi. Yang pertama, definisi dari belajar. Yang kedua, macam-macam belajar. Yang ketiga, definisi dari memori. Yang keempat, macam-macam memori. Yang kelima, hubungan antara belajar dengan memori. Definisi belajar. Belajar merupakan aktivitas yang sangat penting bagi perkembangan individu. Belajar bisa terjadi dalam semua aspek kehidupan. Belajar sudah terjadi sejak anak lahir, bahkan sebelum lahir, atau dikenal dengan pendidikan pranatal, dan akan terus berlanjut hingga ajal tiba. Pengertian belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil latihan. Oleh karenanya, perubahan tingkah laku yang disebabkan karena kematangan bukan latihan atau kondisi temporer organisme seperti rasa lelah atau di bawah pengaruh obat, tidak termasuk belajar. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam belajar. Yang pertama, habituation dan sensitization. Habituation dan sensitization adalah jenis belajar yang elementer. Habituation adalah jenis belajar di mana organisme dapat belajar mengabaikan stimulus yang lemah yang tidak memiliki konsekuensi serius. Contohnya adalah mengabaikan bunyi jam yang nyaring atau mengabaikan ringtone HP yang baru. Sedangkan sensitization adalah jenis belajar dengan mana suatu organisme belajar memperkuat reaksinya terhadap stimulus yang lemah jika diikuti oleh stimulus yang mengancam atau menyakitkan. Sebagai contoh adalah kita belajar berespon lebih kuat terhadap bunyi peralatan jika seringkali diikuti dengan tubrukan. Yang kedua yaitu classical conditioning atau pengkondisian klasik. Jenis belajar ini mulai dikembangkan oleh Ivan Pavlov pada 1849 sampai 1936, seorang psikolog dari Rusia di awal abad 20 yang lahir pada 14 September 1849 di Ryazan, sebagai seorang anak pendeta bernama Peter Dmitrievich Pavlov dan meninggal pada tanggal 27 Februari 1936 di Leningrad. Pavlov pernah mendapat hadiah Nobel untuk penelitiannya mengenai digression learning pada tahun 1904. Di dalam mengembangkan percobaannya, Pavlov melakukan eksperimen dengan menggunakan anjing. Penelitian Pavlov dalam digression melihat bahwa dalam kaitannya dengan proses belajar, Pavlov melihat ada pembentukan asosiasi, di mana ini yang disebut dengan belajar asosiatif. Dalam eksperimennya, Pavlov pertama kali menghubungkan sebuah selang ke kelenjar air liur untuk mengukur aliran saliva. Anjing ditempatkan di hadapan sebuah tempat makan di mana makanan dapat diberikan secara otomatis. Seorang peneliti melakukannya dengan menyalakan lampu di jendela di hadapan anjing. Setelah beberapa detik, sedikit makanan diberikan ke tempat makanan dan cahaya dimatikan. Anjing sedang lapar dan alat rekam mencatat salivasi yang banyak. Salivasi ini merupakan respon yang tak dikondisikan atau UR, karena tidak ada proses belajar yang terlibat. Begitu pula makanan merupakan stimulus tak dikondisikan atau US. Prosedur ini diulang hingga beberapa kali untuk menguji apakah anjing telah belajar mengasosiasikan cahaya dengan makanan. Jika anjing mengalami salivasi, maka ia telah mempelajari asosiasi. Salivasi ini merupakan respon yang dikondisikan atau CR, sedangkan cahaya merupakan stimulus yang dikondisikan atau CS. Anjing telah diajarkan atau dikondisikan untuk mengasosiasikan cahaya dengan makanan dan berespon terhadapnya dengan mengeluarkan salivanya. C.
Operant conditioning. Jenis belajar operant conditioning dimulai dengan penelitian yang dilakukan E.L. Thorndike tahun 1898 yang banyak dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin yang berusaha membuktikan proses pembelajaran pada hewan dapat diterapkan pada manusia. Sebagai contoh, percobaan yang dilakukan pada kucing yang kelaparan yang ditempatkan pada kandang dengan pegangan pintu yang sederhana dan sepotong ikan yang diletakkan di luar kandang. Setelah dilakukan beberapa kali percobaan, kucing tersebut mulai mengerti untuk membuka pegangan pintu tersebut untuk mendapatkan makanan yang ditempatkan di luar kandang. Pada proses ini, kucing terlibat dalam perilaku trial and error, yang mana terjadi proses pendapatan hadiah terhadap sesuatu perilaku. E.L. Thorndike 1898 menyebut hal ini sebagai hukum efek atau law of effect. Kemudian definisi memori. Memori adalah bagian dari aspek psikologis yang berfungsi dalam menerima, menyimpan, dan memproduksi informasi dan kesan. Menurut pendapat ahli, memori adalah serangkaian proses yang terjadi di otak untuk mempertahankan dan menarik pengalaman-pengalaman dari masa lalu untuk digunakan saat ini. Kemudian ada 3 tahapan dalam memori, yaitu encoding, storage, retrieval. Encoding adalah memasukkan informasi ke dalam memori. Misalnya, ketika berkenalan dengan seseorang lalu ia menyebutkan namanya. Nama saya Bambang. Lalu nama Bambang dimasukkan ke dalam memori. Kemudian storage adalah ketika informasi disimpan atau dipertahankan dalam memori. Misalnya ketika nama Bambang disimpan dalam ingatan. Kemudian retrieval adalah pengambilan informasi dari memori. Misalnya pertemuan kedua mengingat atau mencoba mendapatkan kembali nama Bambang. Kemudian macam-macam memori. Memori dalam psikologi terbagi dalam beberapa jenis, yaitu memori sensoris, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Pertama, memori sensoris merupakan kemampuan untuk menyimpan isyarat sensoris di daerah sensoris otak untuk jangka waktu yang sangat singkat setelah pengalaman sensoris yang sebenarnya. Tujuan dari memori sensoris adalah untuk menyimpan informasi di sekitar walaupun hanya untuk waktu yang singkat untuk diproses lebih lanjut. Kedua, memori jangka pendek merupakan ingatan tentang fakta, kata, bilangan, huruf, atau informasi kecil lainnya yang bertahan selama beberapa detik sampai 1 menit atau lebih pada suatu waktu. Karakteristik memori jangka pendek yaitu A. Informasi pada memori jangka pendek merupakan memori yang disadari. B. Informasi cepat diakses. C. Durasi pada memori jangka pendek sangat singkat tanpa adanya rangsangan tertentu, maka informasi akan hilang setelah 18 detik. D. Kehilangan informasi dapat dicegah apabila dilakukan pengulangan. E. Informasi biasanya disandingkan dalam bentuk suara. F. Informasi dapat dipotong atau diubah menjadi hal yang lebih familiar agar meningkatkan kapasitas. Ketiga, memori jangka panjang merupakan ingatan yang disimpan di otak dan dapat diingat kembali di masa yang akan datang. Nah, ingatan ini itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ingatan sekunder dan ingatan tersier. Nah, ingatan sekunder disimpan dalam jejak ingatan yang lemah sampai sedang. Sedangkan ingatan tersier merupakan suatu ingatan yang sangat melekat di dalam pikiran sehingga dapat bertahan seumur hidup. Hubungan antara belajar dengan memori. Kemampuan memori dan motivasi belajar termasuk dalam faktor yang berperan penting dalam ketercapaian hasil belajar seseorang. Namun, kemampuan memori bersifat relatif, di mana masing-masing seseorang memiliki kemampuan memori yang berbeda-beda yang dapat berpengaruh terhadap hasil belajar seseorang berbeda pula. Sehingga dapat diketahui pula bahwa kemampuan memori dan motivasi belajar memiliki kaitan dengan hasil belajar khususnya pada ranah kognitif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.